Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini ada info yang dinanti-nantikan oleh P1, P2, P3 status TP ya. Yang mana kita akan membahas di sini terkait dengan cek posisi ya, cek posisi untuk P1, P2, P3 jika formasi berkumpul di Pemda atau Dinas Pendidikan ya, sesuai dengan bahan rakor yang kita sudah sering bahas, bahwasanya untuk P3K Guru 2023 ada istilah mekanisme yaitu formasi unit penempatan itu di Dinas Pendidikan. Jadi semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan teman-temannya. Nantinya itu pendistribusiannya tentunya akan ada cara-cara tersendiri dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan tim pansel, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana kira-kira posisi untuk P1, P2, P3, dan inilah kategori yang paling besar peluangnya Bapak Ibu ya. Guru induk P1 apakah betul-betul bakalan auto penempatan di P3K 2023 jika misalkan ada ketersediaan formasi seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dengan posisi P1, P2, P3 jika formasi berkumpul di Dinas Pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan lebih seksama ya terkait dengan peluang lulus dan peluang penempatan ya untuk P1, kemudian P2 dan P3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, untuk tahapan penempatannya itu, tahapan pengisian formasi itu tetap sama dengan P3K Guru formasi tahun 2022, yang mana ada urutan kategori pelamar Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah guru lulus PG 2021 itu berada di urutan pertama berdasarkan urutan prioritas ya, mulai dari THK 2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PPG, dan tentunya guru swasta. Kemudian jika masih tersedia formasi, itu akan dilanjutkan dengan tes cat observasi untuk THK 2, dan jika masih tersedia kebutuhan maka akan dilaksanakan lagi tes cat observasi Bapak Ibu ya untuk P3. Setelah itu, dan jika masih tersedia kebutuhan dan formasi, itu akan dilanjutkan dengan tes pelamar umum. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa untuk guru lulus PG, kemudian P2 dan P3, posisinya nantinya itu Bapak Ibu, posisi penempatannya nanti semuanya nanti akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Makanya ada salah satu daerah yaitu di pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 sudah mengumumkan jumlah formasi P3K gurunya. Nah, di sini kan ada filenya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan filenya di sini. Di situ jelas sekali terlihat bahwa unit penempatan itu bukan lagi berada di masing-masing sekolah yang ada kebutuhan gurunya teman-teman ya, bukan lagi ya. Jadi tentunya nanti untuk penempatannya nanti itu dikembalikan semua ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Artinya apa? Semua formasi itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan atau berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kira-kira bagaimana posisinya untuk P1, P2, P3 ya. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, di bagian sini Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ bahwasanya kuota formasi yang terpakai ya, ada kuota formasi yang terpakai, namun formasi itu tetap pada Dinas Pendidikan. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perhatikan di sekolah pemenang ya, di sekolah C misalkan, sekolah pemenang, anggaplah guru honorer P1-nya itu menjadi pemenang ya, artinya mendapatkan penempatan ceritanya. Kebetulan ternyata di sekolah C itu memang ada kebutuhan.
ya memang ada kebutuhan, tapi formasinya itu tetap ada di dinas pendidikan. Jadi nantinya untuk pendistribusiannya itu dilihat dulu apakah di sekolah C itu masih ada kebutuhan. Nah, kebetulan di sekolah C itu Bapak Ibu ada satu guru yang dinyatakan lulus passing grade misalkan, dan kebutuhannya itu misalkan dia mengajar di kelas 1 sebagai guru kelas. Nah, di sekolah itu masih kekurangan guru kelas. Kebetulan guru lulus PG-nya itu adalah juga guru kelas Bapak Ibu ijazahnya ya. Nah, jadi secara otomatis kuota formasi yang terpakai dari dinas pendidikan itu akan diarahkan ke sekolah C. Jadi guru induk itu akan langsung mendapatkan penempatan, kira-kira Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sepertinya kalau kita bilang penguncian formasi guru sekolah induk itu sudah hilang, sepertinya itu sebenarnya masih ada Bapak Ibu. Artinya guru induk yang linier dengan kebutuhan yang ada di masing-masing sekolah itu tetap diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan di sekolah induknya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan penguncian formasi itu dihilangkan, sebenarnya tidak dihilangkan Bapak Ibu, cuman skemanya yang berbeda. Karena unit penempatan itu tidak lagi berbunyi sekolah yang bersangkutan, tapi berbunyi unit penempatan itu dari dinas pendidikan. Artinya semua formasi itu ada di dinas pendidikan. Nanti ketika terdeteksi misalkan di sekolah A itu ada kebutuhan, kemudian tidak ada guru induk di situ. Nah, nantinya dari sekolah lain yang memang kelebihan guru kemudian memenuhi persyaratan untuk diangkat P3K, maka nantinya akan dialokasikan formasi ke sekolah C Bapak Ibu ya. Akan dialokasikan formasi di sekolah C dari dinas pendidikan, kemudian guru dari sekolah lain itu akan ditarik untuk mengajar atau menjadi ASN P3K di sekolah A. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi formasi dulu itu berkumpul dulu di dinas pendidikan. Nanti kalau misalkan di suatu sekolah itu terdeteksi membutuhkan guru, tapi ternyata tidak ada guru induknya, maka secara otomatis nanti guru induk yang guru dari sekolah lain yang kelebihan guru tapi dia memenuhi syarat untuk ditempatkan di sekolah A, maka itu akan ditempatkan di sekolah A. Jadi nantinya intinya untuk pendistribusian penempatan itu akan ada kerjasama antara Pemda dengan Panselnas Bapak Ibu, dengan Panselda. Artinya apa? Unit penempatan itu berkumpul semuanya di dinas pendidikan ya. Logikanya seperti itu ya, berkumpul semua di dinas pendidikan. Buktinya seperti ini Bapak Ibu ya, buktinya seperti ini jelas sekali ya. Ini Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 sangat jelas di situ tertulis unit misalkan guru agama Buddha alokasinya 2, unit penempatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Nah, bukan lagi tertulis misalkan unit penempatan di SD 1, tapi unit penempatannya itu adalah di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang mencarikan sekolah bagi guru yang dianggap memenuhi syarat untuk lulus di jabatan guru agama Buddha. Kebetulan di sini ya, untuk guru agama Buddha anggaplah misalnya di sini alokasinya kan 2. Nah, 2 unit penempatannya di Dinas Pendidikan. Nah, ada 2 guru agama Buddha yang dinyatakan lulus P3K Guru 2023, sedangkan unit penempatannya itu masih tertulis Dinas Pendidikan. Nantinya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Panselda, bekerja sama dengan Panselnas, itu akan mencarikan sekolah yang membutuhkan guru agama Buddha. Nah, disitulah nanti alokasi P3K yang 2 orang nanti ini itu ditempatkan Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya seperti itu saja membedakan ya. Nah, bagaimana dengan guru induk? Ingat Bapak Ibu ya, guru induk yang di guru induk yang misalkan di sekolah induknya itu ada kebutuhan, maka tetap berpeluang untuk mengisi formasi di sekolah induknya, karena kita masih berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang mana di situ berbunyi penempatan guru lulus PG, kalau tidak salah ya, penempatan guru honorer guru lulus PG itu nantinya diprioritaskan untuk ditempatkan di sekolahnya masing-masing, maksudnya di sekolah induknya. Nah, namun kalau ketika misalkan tidak ada formasi, barulah dicarikan di sekolah yang lain. Jadi kalau dikatakan penguncian formasi guru sekolah induk itu dihilangkan, sebenarnya tidak dihilangkan. Guru induk itu tetap menjadi kategori prioritas untuk ditempatkan di sekolah induknya sepanjang Bapak Ibu ya, sepanjang ada formasi yang linier. Ya, jadi saya rasa sudah sangat jelas ya apa yang kami sampaikan ya Bapak Ibu terkait dengan
posisi peluangnya ya. Jadi intinya seperti ini logikanya ya. Misalkan di sekolah B itu ada guru yang dinyatakan lulus P3K, tapi ternyata di sekolahnya itu kelebihan guru, nantinya Pemda, Dinas Pendidikan ataupun Panselnas itu akan mencarikan sekolah yang masih membutuhkan guru, makanya dia ditempatkan di sekolah C Bapak Ibu. Tapi untuk urutan penempatan itu tetap berdasarkan ya tahapan pengisian formasi itu berdasarkan urutan kategori pelamar, guru lulus PG, THK 2, honor negeri masa kerja 3 tahun, dan pelamar umum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.